Siapa tak kenal Muhammadiyah? Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, Muhammadiyah telah dan terus berkiprah sejak tahun 1912. Jejak perjuangan dan jasa Muhammadiyah maupun tokoh-tokohnya diabdikan dalam berbagai film yang perlu kita teladani. Berikut 7 film tentang Muhammadiyah. Film Sang Pencerah. Film ini dirilis bioskop Tanah Air pada tanggal 24 Agustus 2010 lalu. Film ini menceritakan tentang sejarah sebagai pelajaran pada masa kini tentang toleransi, kekerasan berbalut agama, dan semangat perubahan yang kurang. Sang Pencerah mengungkapkan sosok pahlawan nasional dari sisi yang tidak banyak diketahui publik. Selain mendirikan organisasi Islam Muhammadiyah, lelaki tegas pendirian itu juga muncul sebagai pembaharu Islam di Indonesia, yaitu Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan seorang pemuda usia 21 tahun yang gelisah atas pelaksanaan syariat Islam yang melenceng ke arah sesat, syirik, dan bid'ah pada masyarakat Kauman. Dengan sebuah kompas, ia menunjukkan arah kiblat di Masjid Besar Kauman yang selama ini diyakini ke barat ternyata bukan menghadap Ka'bah di Mekah, melainkan ke arah Afrika. Usul itu sontak membuat para kiai termasuk penghulu Masjid Agung Kauman meradang. Ahmad Dahlan, anak muda yang 5 tahun menimba ilmu di kota Mekah, dianggap membangkang aturan yang sudah berjalan selama berabad-abad lampaunya. Walaupun usul perubahan arah kiblat ini ditolak, melalui suraunya, Ahmad Dahlan mengawali pergerakan dengan mengubah arah kiblat yang salah. Ahmad Dahlan dianggap mengajarkan aliran sesat, menghasut dan merusak kewibawaan keraton dan masjid besar, hingga ia dijuluki dengan kiai kafir. Tidak sedikit orang yang mengejeknya dengan kiai kafir. Bukan sekali ini Ahmad Dahlan membuat para kiai naik darah. Langgar tidur di samping rumahnya tempat dia bersolat berjamaah mengajar mengaji, bahkan sempat dihancurkan dan dibakar oleh amuk massa lantaran dianggap menyebarkan aliran sesat. Hidup-hiduplah Muhammadiyah. Film Muhammadiyah selanjutnya merupakan rumah produksi IRAS yang menggarap film berjudul Nyai Ahmad Dahlan. Film yang tayang sejak 24 Agustus 2017 lalu cukup menarik perhatian para pecinta film tanah air. Film yang mengangkat sejarah perjuangan perempuan Muhammadiyah ini bercerita tentang perjuangan Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan, sang pendiri organisasi perempuan Aisyah yang menjadi sayap organisasi Muhammadiyah. Film ini bercerita tentang kisah seorang wanita yang bernama Siti Walidah yang diperankan oleh Tika Bravani. Ia lebih dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan. Sejak kecil, Siti Walidah memiliki impian menjadi seorang yang pintar. Siti Walidah lahir pada tahun 1972 di sebuah kampung Kauman. Siti Walidah menikah dengan seorang pria bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menjadi istri yang dikenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan merupakan seorang lelaki yang memiliki pikiran maju dan mendukung istrinya untuk bersama membangun bangsa Indonesia. Setelah mendirikan dan membesarkan Muhammadiyah, Nyai Ahmad Dahlan turut merintis sebuah kelompok pengajian demi pengajian untuk memberikan ilmu keagamaan bagi semua wanita hingga terbentuknya organisasi yang dikenal Aisyah. Mengajar mereka kan, Pak? Selanjutnya, film Laskar Pelangi. Film Laskar Pelangi ini diangkat dari novel pertama karya Andrea Hirata yang bercerita tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah di sebuah sekolah Muhammadiyah di Belitung, Sumatera Selatan dengan penuh keterbatasan. Mereka bersekolah dan belajar pada kelas yang sama dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP dan menyebut diri mereka sebagai Laskar Pelangi. Film ini dimulai ketika sekolah Muhammadiyah terancam akan dibubarkan jikalau tidak mencapai siswa baru sejumlah 10 anak. Namun ketika 9 anak yang menghadiri upacara pembukaan, akan tetapi ketika Pak Harfan, sang kepala sekolah, hendak berpidato menutup sekolah, Harun dan ibunya datang untuk mendaftarkan diri ke sekolah kecil itu. Di sanalah dimulai cerita mereka.
Mereka juga sempat mengharumkan nama sekolah dengan berbagai cara. Pembalasan dendam mahar yang selalu dipojokkan kawan-kawannya karena kesenangannya kepada okultisme. Tak itu pula kejeniusan luar biasa Lintang yang bisa mengalahkan dan menantang seorang guru yang berijazah dan terkenal. Melalui Lembaga Seni Budaya dan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan meluncurkan film dengan judul Meniti 20 Hari. Film ini mengandung pendidikan karakter dan menampilkan anak-anak muda yang mempunyai mental baja serta karakter yang baik. Film ini menceritakan bagaimana kepanduan Hizbul Wathan Muhammadiyah yang melakukan perjalanan menaiki sepeda dari Palembang menuju Medan untuk menghadiri Kongres ke-28. Para pemuda yang menaiki sepeda harus berjalan hingga 20 hari lamanya untuk menghadiri Kongres ke-28. Perjalanan tersebut dipimpin langsung oleh Abdul Razak Fahrudin yang juga merupakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Film Meniti 20 Hari ini memberikan pesan kepada kita bahwa sesuai dengan janji dan undang-undang kepanduan Hizbul Wathan Muhammadiyah, yaitu dapat dipercaya, artinya mereka jujur, setia kawan, dan saling membantu. Film ini juga diluncurkan untuk memberikan penjelasan tentang kondisi dan karakter masyarakat Indonesia saat ini yang sangat memprihatinkan. Sehingga melalui film ini, Muhammadiyah dapat memberi kontribusi dalam pendidikan karakter bangsa. Tidak jauh, hanya 1.300 km. Film Sembilan Putri Sejati merupakan film kedua Lembaga Seni dan Budaya Organisasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mengangkat sejarah mengenai peranan Muhammadiyah sebagai pelopor dalam memperjuangkan emansipasi dan kesetaraan hak perempuan di Indonesia. 9 perempuan yang menjadi pelopor perjuangan dalam wadah organisasi merupakan organisasi perempuan pertama di Hindia Belanda dengan nama Sopo Tresno yang kemudian berganti nama menjadi Aisyah. Organisasi Aisyah sendiri sudah lama terbentuk. Film ini mengisahkan tentang kemerdekaan perempuan dari budaya Jawa Konco Wingking yang mengurus sumur, dapur, dan kasur. Pada tahun 1914, Muhammadiyah sudah mempelopori kemajuan perempuan dengan menyekolahkan perempuan di sekolah umum. Tak hanya di situ, Muhammadiyah juga mendirikan dan mengembangkan sekolah-sekolah. Muhammadiyah berpandangan dengan memerdekakan perempuan dapat bersama-sama membantu memajukan bangsa Indonesia. Lanjut terus, Pi. Rumput jangan layu, tanah jangan lambang. Film Si Anak Kampung atau The Village Boy meraih penghargaan Gold Award di ajang California Film Awards. Film yang menceritakan tentang kehidupan masa kecil salah satu tokoh Muhammadiyah, Syafi'i Ma'arif, terpilih menjadi film asing terbaik. Film ini pun dirilis pada tahun 2011. California Awards merupakan ajang penghargaan film dari berbagai belahan dunia seperti Eropa, Amerika Serikat, dan Asia Pasifik. Film yang berdurasi 108 menit ini menceritakan tentang kehidupan masa kecil tokoh Muhammadiyah, Syafi'i Ma'arif, yang pernah menjabat sebagai Presiden World Conference on Religion for Peace. Film ini dimulai dari kelahiran seorang anak kampung, Putra Ma'arif Rauf, seorang yang terpandang di Nagari Sumpur Kudus, Sumatera Barat pada tahun 1930. Kehidupan sang bocah yang berputar pada kesehajaan dan keceriaannya tentang belajar, mengadu ayam dan sapi, mancing, hingga pada kematian dan perang revolusi yang mengoyakkan kehidupannya, hingga ia dipaksa untuk berubah. Pilihan demi pilihan pun dihadapkan kepadanya, hingga ia harus memutuskan dan mengambil salah satu sebagai keputusan hidup yang ternyata dapat mengubah jalan hidupnya selamanya. Selanjutnya, film Jejak Langkah Dua Ulama. Film ini baru saja dirilis Februari 2020 lalu. Film ini mengisahkan dua orang laki-laki yang sedang mengemban ilmu agar bisa mengejarkan ilmu tersebut pada orang-orang yang pada zamannya. Kedua laki-laki tersebut bernama Ahmad Dahlan dan Hashim Asy'ari. Kebetulan mereka sedang belajar pada guru yang sama. Mereka diperintahkan oleh gurunya untuk melanjutkan ilmu yang lebih tinggi lagi dan belajar di Mekah. Sepulang mereka dari Mekah,
Pada usia mudanya, Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari berpencar pada kota yang berbeda untuk membenarkan dan mengajarkan ilmu yang telah didapatkan. Kisah Ahmad Dahlan berawal dari pulangnya beliau dari Mekah hingga beliau meluruskan jalan yang salah satunya membenarkan arah kiblat. Sedangkan kisah Hasyim Asy'ari diperintahkan oleh seorang guru untuk mengajar di Tugu Ireng dan menjadi seorang guru karena dikhawatirkan lingkungan tersebut sangat tidak mendidik bagi generasi penerus. Semakin beranjak usia lanjut, beliau memutuskan untuk membuat langgar agar sebagai tempat mengajar dan menyampaikan ilmu kepada santrinya. Namun, Ahmad Dahlan menyadari bahwa jikalau ia meninggal, maka tidak ada yang bisa diberi amanah sekaligus memimpin setelah beliau. Maka dari itu, terbentuklah organisasi Muhammadiyah. Insya Allah kalian akan menjadi mundirul kaum satu saat. Nah, itu tadi merupakan film-film yang menjelaskan dan melatar belakangi adanya Muhammadiyah. Semoga bermanfaat.